Beginilah jadinya kalau seorang wakil presiden lahir bukan karena kualitas, tapi karena rekayasa aturan. Gibran Rakabuming, yang lolos syarat usia berkat perubahan undang-undang di era ayahnya sendiri, justru mempermalukan diri ketika berhadapan dengan rakyat. Saat seorang warga Bali menanyakan solusi banjir, Gibran tak sanggup menjawab. Mikrofon dilempar ke wali kota, seolah tanggung jawab bisa dipindahkan begitu saja. Inikah sosok yang dipaksakan jadi pemimpin muda bangsa? Terima kasih juga atensi Bapak Wapres sudah mengunjungi kami di sini. Tapi yang paling penting Pak Wapres, biar tahun depan Pak Wapres tidak datang lagi ke sini, tolong dong solusinya atas penyelesaian banjir ini. Itu yang paling penting Pak. Karena ini sudah traumatik warga kami di sini hampir setiap tahun. Setiap tahun kebanjiran, terutama yang di kompleks Siulan Pak. Nah sekarang mohonlah nanti Bapak bisa mengkoordinasikan dengan para ahli di depannya. Harapan kami semoga Pak Wapres tahun depan tidak kesini lagi gitu. Kita di daerah aja. Karena kalau Bapak ada kesini berarti tidak ada banjir kan itu Pak. Itu Pak harapannya Pak, solusinya Pak. Terima kasih. Lagi perbaikan ini udah tahu. Parah banget bangsa ini. Ini pemilu mahal-mahal banget sampai ngabisin dana 71 triliun kok dapatnya wapres seperti ini. Standar intelektual Gibran. Kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi orang model beginian kok bisa jadi wapres. Kalau masih ada yang disebut ternak Mulyono itu, ini saya pakai istilah yang beredar di sosial media itu, merasa terganggu dengan analisis kritis dari beberapa atau sejumlah pengamat, itu menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak juga tahu apa yang menjadi arah dari bangsa ini. Jadi semua itu menjadi semacam cara publik untuk melihat kok ujungnya akhirnya seseorang hanya berbicara seolah-olah dia paham, fura faham alias fufafa. Nah, tapi begitulah kualitas penggemar Wapres yang kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu. Saat diminta untuk memberikan sambutan di acara MTQ misalnya, tidak berani. Kemudian pernah diminta untuk menghadiri acara di kampus-kampus dan dialog bersama mahasiswa, juga tidak berani. Nasib. Ya bayangkan saja ya, orang nomor 2 di Republik ini, tapi kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu. Saat memimpin rapat juga full baca teks, dan materinya itu tidak berbobot sama sekali. Bayangkan saja. Itulah mengapa saya pernah mengatakan, ibarat buaya, barang ini memang belum cukup matang, tapi dipaksa matang dengan cara karbitan. Nah, jadilah kemudian fufu-fafa. Ada Napoleon, Jetpet, bawal macan ya Pak ya? Napoleon, bawal macan ya Allah ya Rabbi, entahlah habis bahannya, bukan kaleng-kaleng memang bapak ini. Komennya sopan, orang terhormat. Kukira kerapu aja ada kerapu macan, rupanya bawal macan ada juga. Leyo jabatan sekelas wakil kepala negara lho cah. Lah kok mek ngerti gawe blusukan trut pasar. Nukoni sayuran. Terus turut pos kampling ronda blusukan iki opo? Yo. Lah ngono ki yo mending ngongkon Pak Camat ae lah ngongkon blusukan trut pasar trut pos ronda yo Polres, Kapolres ngono kuwi, Kapolsek. Yo kok ra eman-eman jabatan sakno gedene. Pendukungnya wis do kalang kabut golek penggawean. Padha arep-arep ngenteni 10 juta lapangan pekerjaan lah kok malah sing janjeni lapangan kerjaan malah turut pasar, turut pos ronda iki golek apa? Jan taek. Aku wis ora percaya nek aku lek sampean kon milih cah kuwi wis giyah aku tenan. Wis ora percaya aku tenan. Sepodo arepane. Jan wis padha blejet. Ora percaya saiki. Ade kudu semakin pinter saiki cah, belajar teko pengalaman sing wis-wis ngono. Nah.
Lah nggur terima blusukan ngono ki mbok ngongkon aku enak iso ta ene. Celuken aku tak blusukan terus paret-paret kuwi terus kolam-kolam iki. Dancuk. Masa ya sekelas wakil presiden RI yang diurusin itu cuma si Skamling? Lah ini kan aneh. Padahal ya kalau kita amati selama ini ya, Gibran kan sering kali bicara mengenai hilirisasi. Gibran juga sering kali bicara mengenai teknologi, artificial intelligence atau AI, dan lain-lain. Tapi realisasinya apa? Yang dikerjakan oleh Gibran malah bagi-bagi bansos dan keliling pos ronda. Ampun. Ya harusnya sebagai wakil presiden RI, Gibran ini bisa menunjukkan kemampuan lebih dari itu. Paling tidak ya, apa yang disampaikan oleh Gibran itu bisa sejalan dengan tindakannya. Kan itu yang seharusnya dilakukan. Jadi bukan cuma sebatas apa ya, sebatas hanya bagi-bagi bansos dan keliling ronda saja. Bukan sebatas itu. Ya sekarang bayangkan saja deh, kalau seorang wakil presiden malah sibuk ngurusin ronda. Terus apa gunanya Pak Lurah? Lah kan ronda dan si Skamling itu pekerjaan Pak Lurah. Nah apakah pekerjaan Pak Lurah ini mau disabotase oleh Gibran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya video wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka ya, yang menghadiri korban banjir bandang di Bali ya. Dan ketika ditanya solusinya bagaimana menghadapi bencana ini, Gibran malah melemparkan mic-nya ke wali kota Bali. Ini kan sangat memalukan sekali ya. Kualitas seorang wakil presiden ketika ditanya oleh masyarakat, dia bingung harus menjawab apa hingga ya melemparkan tanggung jawabnya ke wali kota Bali ya. Ya kalau bagi pendukungnya sih ya itu bentuk penghormatan kepada pejabat setempat. Tetapi di sini justru diuji intelektual Gibran, kapasitas Gibran di sini diuji sekali oleh masyarakat Bali sendiri ya. Dan ini menjadi sebuah tontonan yang ya banyak sekali komentarnya dari netizen Indonesia ya. Bagaimana kualitas Gibran hanya kualitasnya ini hanya bagi-bagi susu dan bagi-bagi skincare. Kalau kata Bung Rocky ini, Gibran ini ya harusnya ditambah, bukan ditambah skincare-nya, tetapi brain care-nya. Isi